الخير كتبت لكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibillah rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah yang kita hormati bersama hadirin habaib zuriyat Nabi Muhammad SAW, orang tua kita, ada Habib Bupati Sakin Idrus, ada Habib Ismail Mahmud, ada Habib Muhammad Bahashim, kemudian ada Habib Anwar Bahashim, ada Habib Hasan Segar, Habib Segar, Habib Segar, dan segenap habaib lainnya yang mungkin tidak tersebut malam ini. Habib Rehan Mas'ud, Habib Mas'ud Mahmud, yang juga segenap habaib lain yang tidak tersebut namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para habaib ini panjang umur, sehat walafiat, semua buah hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab curah rahmat serta barakah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan sebagaimana duduknya kita setiap minggu bersama beliau, kalau Allah dudukkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdausil A'la, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru kami ada Ustaz Haji Muhammad Hadi, kemudian ada Mbah Badruddin, guru sholat diri sakit kiranya. Juga para hadirin hadirat, kita harapkan malam hari ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, hutang kita dilunaskan oleh Allah, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang belum punya pasangan diberikan pasangan yang soleh atau soleha, yang belum punya anak Allah berikan anak yang soleh atau soleha. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semua anak yang berbakti kepada Allah, kepada orang tua dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan juga Allah fakir kepada husnul khatimah. Allah hiasi pandangan kita dengan mendapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang semua gimana hari ini tadi, masya Allah. Mudah-mudahan yang puasa yang diterima oleh Allah. Yang sedekah yang diterima oleh Allah. Yang baca Qul 1000 kali diterima juga sama Allah. Kayaknya nggak ada deh. Tapi insya Allah yang aminkan juga dapat pahala yang sama. Mudah-mudahan di 10 Muharram ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dijadikan sebab masuknya kita ke surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa setiap minggu kita semua baca salawat untuk Nabi SAW. Mungkin pahala pada umumnya kita sudah tahu, tapi yang paling penting ternyata setiap ucapan salawat kita didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan insya Allah akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat, wahai sahabatku, dulu di Mekah situ ada batu. Di Mekah itu ada batu, setiap aku melintasinya dia pasti ucapkan salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai sekarang kata Nabi itu, sampai hari kiamat aku akan selalu mengingatnya. Ini keadaan sebongkah batu yang mungkin kita lihat kerikil biasa, bukan berlian, bukan yakut, bukan virus, batu biasa, tapi diingat sama Nabi sampai hari kiamat. Lantas bagaimana keadaan kita tiap minggu atau seminggu 5 kali atau setiap malam yang kita baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW? Hasya wa kalla, mustahil Nabi tidak mengingat kita, mustahil Nabi tidak menyiapkan syafaatnya bagi kita selama kita semua tidak mengerjakan hal-hal yang tidak membuat syafaat tadi batal. Ayolah Bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk menambah rindunya kita sama Nabi, cintanya kita sama Nabi, karena cinta itu mesti dibubuk terus-terusan biar akarnya kuat. Gak ada pohon yang ditanam langsung besar. Itu umumnya terjadi di negeri Wakanda, tapi di Balikpapan insya Allah enggak. Saya namanya tanam pohon itu pelan-pelan dipupuk, disirami, dirawat sampai bertahun-tahun baru mengakar. Oleh sebab itu, untuk menambah lagi pupuk siraman
Rasa cinta kita kepada Nabi kita gunakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hari untuk menyampaikan nasihatnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Karamil Muhtaramin Masyarakat Terakhir Abil Khusus Rasulullah SAW kepada Al-Ibadah Muhammad Al-Qudus dan juga seperti kita mengenai hadir sektor Idris dan hadir yang lainnya Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Nabi Abdurrahman baru tahu namanya dan dibagi setiap pemimpin lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau para asatidzah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa berkumpul kembali di majelis ini, dan rutinitas kita setelah kita Senin malam Selasa bisa berkumpul dengan harapan tujuan kita dalam dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya kita dianjurkan juga memperbanyak salawat. Yang tadinya bisa berpuasa, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima puasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak bisa puasa, mudah-mudahan dia dapat cinta kepada orang yang berpuasa. Dan juga yang nggak bisa dapat berkumpul dengan orang berpuasa, dan mudah-mudahan juga dapat doanya dari orang yang berpuasa di bulan Asyura, karena fadilahnya sangat besar sekali. Dan juga bentuk daripada kegembiraan kita, karena kita setiap hari atau setiap minggu kita bisa membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat baca salawat satu kali, Allah Ta'ala balas 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi alfa marratin lam yamut hatta yubashshar lahu bil jannah. Barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, dia tidak akan mati sebelum dia digembirakan dengan melihat surga. Mudah-mudahan orang yang ahli membaca salawat, Allah lihatkan nanti sebelum meninggal dengan melihat surganya. Amin Allahumma amin. Kita dianjurkan banyak salawat kepada Nabi, sebagaimana dalam Al-Quran sebutkan, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Artinya dalam bersalawat kepada Nabi ini memperbanyak bagian salawat. Bahkan satu keterangan dianjurkan, pernah suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan para wali-wali. Ditanyakan, kira-kira ada tidak yang bisa menyelamatkan orang yang sudah celaka? Kira-kira ada nggak yang kira-kira yang bisa menyelamatkan orang yang sudah jelas celaka? Nabi Khidir bertemu dengan para wali-wali, tidak ada satu pun kemudian diaturkan kepada baginda Nabi SAW. Kata beliau, hanya orang yang berbanyak salawat kepadaku, dialah yang insya Allah dia akan masuk ke dalam surga, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah daripada salawat. Bahkan satu keterangan dikatakan, sungguhnya salawat itu adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Nah, ini kesempatan bagi kita yang ahli majelis, yang tiap hari kita datang ke majelis,
kita ahlikan aja salawat, tak usah panjang-panjang, kita baca yang pendek. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau yang pendek kira-kira salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Banyak itu ya daripada salawat itu. Ketika seseorang itu sudah memperbanyak salawat, syafaat ini, syafaat daripada salawat bukan hanya nanti aja yang diberikan pada Rasulullah kepada umatnya, yang masih hidup pun juga dibantu oleh Rasulullah. Ya. Sudah sering banyak cerita ya, pada suatu ketika ada seorang yang belet hutang nggak bisa bayar, ya, dimimpikan Rasulullah datang kepada seseorang untuk datang ke sana menyampaikan salamku kepada dia, sampaikan salamnya. Ternyata yang dapat salam itu adalah seorang saudagar, seorang pengusaha besar, atau kalau katakan sekarang ya istilahnya seperti raja lah kalau seperti. Begitu sampai kepada beliau dikatakan, apa gerangan datang ke sini? Kata beliau menyampaikan hanya untuk menyampaikan salam Rasulullah. Ini begitu disampaikan, saking gembiranya, alangkah gembiranya orang yang setiap malam baca salawat sampai dia lupa menghitungnya, ya, saking kebanyakan baca salawat, akhirnya dimintain, apa buktinya kalau kau dapat salam, dititipkan salam dari Rasulullah bahwa baginda semalam baca selawat itu cukup, ya, cukup, ada 1000 cukup. Nah itu padahal tadi malamnya bingung ya, cukup nggak selawatku. Ternyata begitu disampaikan bahwa ini salam dari Rasulullah, sampaikan 1 kali, pingin lagi 2 kali, pingin lagi 3 kali, pingin lagi 4 kali. Siapa yang nggak senang? Ketika orang mencintai seorang aja pasti dia banyak menyebut namanya. Ini dapat salam dari Rasulullah, tentu berbeda. Siapa yang tak senang ketika dapat salam dari baginda Nabi? Ya, orang yang insya Allah pasti selamat tidak dapat salam. Ya. Oleh karenanya kita berbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling dikit itu 1000 kali. Amalkan 1000 kali, apalagi setelah kita mau tidur. Kebetulan saya juga dapat ijazah dari guru kita Al-Hasim bin Abu Bakar. Beliau juga dapat dari gurunya, juga dapat daripada Al-Qudar Musawah, menganjurkan baca salawat 1000 kali sebelum tidur. Ya. Salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 1000 kali. Insyaallah sebentar, mungkin tidak sampai sejam. Kalau sudah biasa baca salawat, kepikiran kalau belum tidur tuh belum baca salawat, kepikiran. Sama dengan kita biasa membaca doa-doa yang lain, seperti misalnya baca Yasin setelah salat maghrib atau setelah subuh. Ketika ketinggalan 1 kali itu nggak enak, perasaan nggak enak, pasti harus baca. Kadang-kadang yang nggak hafal Yasin sampai dibawa di kantongnya, di tasnya bawa Yasin. Ini orang cinta baca Yasin. Gimana orang kita baca sholawat kepada Nabi? Bagaimana orang yang sudah cinta kepada Rasulullah SAW? Pasti dia akan senang hatinya, pasti dia akan terhibur dengan bacaan sholawat. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alaihi salatan wa idza sallallahu alaihi asra, barang siapa yang baca sholawat kepadaku, Allah Ta'ala balas 10 kali dengan rahmatnya, dan man shalla alaihi sallallahu alaihi mi'atan, barang siapa yang membaca selawat kepadaku 10, maka Allah balas 100 rahmat. Man shalla alaihi sallallahu alaihi arifan, dan barang siapa yang baca 100 kali selawat, maka Allah balas dengan 1000 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa man shalla alayya alfan lam tamassahu nar. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, 1000, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu membaca salawat dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada lain. Seperti ada Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah selalu menganjurkan kita bersalawat. Kenapa salawat? Salawat ini adalah penebus juga daripada dosa. Kita banyak dosa, baca salawat. Ya. Bagaimana cara kita untuk baca salawat? Supaya kita hadir ketika kita baca salawat, hati kita utuh di depan Rasulullah, hadir. Nah, caranya sebelumnya kita tafakkur. Kalau baca salawat kita tafakkur, artinya banyak-banyak mikir. Tafakkur sa'atan khairun min alfi sanah. Orang yang tafakkur 1 jam aja lebih bagus daripada ibadah setahun. Itu orang yang ahli tafakkur, orang yang ahli mikir-mikir, itu lebih afdal. Kenapa? Karena dia lebih meyakini apa yang kita baca. Ya. Yang kita yakini, yang kita baca itu lebih meyakini. Ketika kita bersalawat, hakikatnya orang bersalawat ini adalah bersama Rasulullah SAW. Ya. Hakikatnya orang bersalawat adalah bersama Nabi. Jadi kita baca salawat itu, ya pasti ingat Nabi, ingat Allah, ingat Nabi, begitu. Ya. Ini ketika kita belum bisa menghadirkan seperti itu, kita baca istighfar, astagfirullah, kemudian membaca banyak salawat. Setelah itu, supaya ketika kita sedang baca, ya, hati kita itu rasa cintanya kepada Nabi ada. Bukan hanya baca aja, tapi rasa cinta, senang, hubbun kepada Nabi ada. Ya tentunya kita harus memperbanyak pada salawat itu, ya, dengan lisan, dengan hati. Ketika baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, itu yang kita baca itu bukan hanya bacaan biasa, tapi itu bacaan yang gak jelas untuk Nabi. Subhanallah, merasa diri kita kadang-kadang kalau baca salawat merasa rindu dengan Nabi, itu adalah udah mulai rasa mahabbah kita udah mulai timbul. Nanti pelan-pelan, sedikit. Yang nggak bisa langsung 1000, ya diusahakan ambil setiap waktu minimal 10 kali. Nanti 5 aja, jadi 50 sehari semalam, ditambah lagi jadi 20 kali, nanti jadi 100, ditingkatkan. Jadi caranya untuk mengamalkan selama. Karena selawat itu termasuk pendingin. Orang yang ahli wiridan aja, orang ahli wiridan, dia nggak membaca selawat, panas tuh, iya, panas. Apalagi dikit-dikit seperti Sampurah untuk yang lainnya itu, ya, pasti dianjurkan setelahnya baca selawat. Para wali-wali Allah itu membaca selawat, ya, kalau nggak salah keterangannya itu seperti Nabi Muhammad Al-Antas, Surabaya yang saat itu, dalam keterangannya hampir tiap harinya itu sekitar 20.000. Gimana itu dalam harinya baca selawat? 20.000, hampir sampai 25.000. La ilaha illallah juga 20.000-an hari. Nah, kita berapa? Kadang habis sholat cuma kadang 3 kali, 3 kali berilah. Padahal kata Nabi Muhammad, jadidu imanakum juga la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan baca la ilaha illallah. Jadi para wali itu bukan hanya selawat, zikirnya juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Jadi diperbanyak juga, paling tidak sampai sholat fardu itu ngambilnya 100, kata seperti itu 100 di sini. Jadi ngambil mudah ngambilnya 100. Paling tidak berapa? Pokoknya jangan sampai nggak ada kita berzikir sehari semalam. Nah, itu yang dianjurkan agar supaya hati kita ini bisa hidup. Kalau sudah hati kita itu hidup, maka terus menerus zikir, selawat, zikir la ilaha illallah itu terus menerus. Bahkan bagi orang perempuan juga yang biasakan baca selawat, ya sambil cuci piring pun juga hatinya baca selawat. Apalagi yang sudah baca selawat dengan pakai qasidah, lebih indah itu daripada enggak baca. Ya pakai qasidah enggak apa-apa, bagus. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Supaya kita bermajelis ini, kita bersama-sama ini bisa ngambil barokah. Pertama dari barokah ilmu, dari barokah majelis, barokah berkumpul. Dikira nggak ada barokahnya kita berkumpul sama muslim. Ada barokahnya, bahkan dianjurkan untuk berkumpul bersama-sama sama muslim dan orang mukmin, dianjurkan. Supaya apa? Supaya bisa kita menyatu sesama muslim ini, kita menyatu. Karena dengan sebab rasa cinta di antara kita, rasa senang di antara kita. Inilah mudah-mudahan yang bisa membuat kita senantiasa lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semuanya selalu mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, kita mesti hadir dalam majelis ini dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya, dan juga family kita selalu mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah salawat minimal kepada Nabi SAW. Kalau mau aman, minimal kepada Nabi SAW salawat itu 10 kali di pagi, 10 kali di sore hari, 20 kali sekali minimal. Kalau dalam hadis Nabi SAW bersabda, man salat alaihi man asbaha yusalli alaihi ashran wa yumsi yusalli alaihi ashran wajabat lahu syafa'ah. Barang siapa membaca selawat padaku sehari 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, itu wajib dapat syafaat. Sudah sering kita katakan, kalau mau selamat harus baca. Tapi kalau pengen lebih dari itu dimaksud Ustaz tadi ini, pengen lebih dari itu semua, pengen lebih dari selamat, artinya pengen dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka perbanyak. Bukan cuma kita, tapi alam semesta ini seluruh makhluk berlomba untuk mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka semua berlomba-lomba membaca sholawat sebanyak-banyak. Mereka semua berlomba-lomba menghidupkan Nabi, menyenangkan Nabi sebesar apapun perbuatan. Gimana cara mereka biar dekat sama Nabi Muhammad? Makanya para mulia salihun, mereka semua tak pernah bacanya sedikit-sedikit. Kita kalau dengar bacanya sekian kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali, puluhan ribu kali. Ada lagi yang membaca itu setiap harinya. Luar biasa. Tujuannya untuk mendekatkan dirinya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di sebelum Muharram yang mulia ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang mahrum atau diharamkan daripada syafaat Nabi Muhammad. Yang paling utama, jangan sampai kita semua benci kepada para sahabat Nabi Muhammad. Karena sebelum Muharram ini kan Masya Allah, selain untuk hari raya anak yatim saja, bukan cuma itu sebenarnya, tapi banyak. Tapi yang menonjol di kalangan kita ini, yang kita pahami kan itu, oh waktunya kita berbagi sama anak yatim. Tapi sebetulnya di balik itu banyak. Mungkin di luar sana, di sosial media kita perhatikan,
Ada orang-orang yang Masya Allah luar biasa menjadi sahabat Nabi Muhammad. Makin jadi mereka 10 Muhammad. Mereka tunjukkan ke orang-orang yang gak jelas Tuhannya. Oh, si ini gak cinta sama keluarga Nabi, si ini gak cinta sama Nabi. Kenapa mereka gak mau melukai dirinya? Mau dibilang ini perbuatan syiar. Jangan sampai benci. Apalagi kalau sudah ada keluarga atau saudara atau teman yang sudah bilang apa? Ngomongnya seenak-enaknya, Umar laknatullah alaih. Alhamdulillah, subhanallah. Ambil sebentar nafas sedikit mulutnya. Daripada musibah turun satu juga. Apalagi kita mengaminkan, karena kadang-kadang kita ini begonya kita, mohon maaf, begonya kita mengaminkan itu malah diam, ketawa. Masya Allah. Sudah tahu yang ini salah, tapi dia ikut mengaminkan seakan-akan setuju. Kan Nabi SAW bersabda, syafaati di ahli kabair min ummati ma la yasuku ashabi. Syafaat itu berhak didapatkan orang-orang yang memiliki dosa besar selama mereka tidak menghina, mencaci maki para sahabatku. Ya gimana itu? Nabi sama sahabat-sahabatnya begitu sayang, begitu cinta, sama umatnya pun cinta. Tapi kalau ada umat yang terbelakang kayak gitu berani menghina sahabat Nabi Muhammad SAW, maka siap-siap diharamkan syafaatnya Nabi Muhammad. Bahkan ada beberapa sahabat yang kalau kita hina atau kita rendahkan, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ada beberapa sahabat lagi yang hanya kalau kita seumpama kita dengar ada orang ngomong merendahkan mereka, ini hanya dihukumi fasik. Tapi ada yang sampai dihukumi ini orang keluar dari Islam. Itu diantaranya seperti ulama Rasulullah. 4 sahabat khalifahnya Nabi Muhammad ini jangan main-main sama mereka. Jangan sekali-sekali kita merasa oh si ini lebih enggak. Mereka semua jauh lebih baik dari diri kita. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah ditanya bagaimana kedudukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan jawabannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Mubarak debu yang ada kerangka di sini. Debu yang ada di telapak kaki tunggangannya adalah sahabi, paling rendahnya sahabat. Seumpama ada sahabat itu kalau boleh dinilai, mungkin karena dia yang terakhir masuk Islam saat adanya Nabi, mungkin ini dia yang paling rendah kedudukannya di sisi Nabi SAW. Maka kuda, debu yang ada di kaki tunggangannya, entah kuda atau keledai atau mungkin dia naik onta, apapun itu, pokoknya debu yang ada di kaki tunggangannya ini lebih afdol daripada 70 seperti yang Imam Junaid Al-Baghdadi. Lebih afdol daripada 70 Junaid bin Sabari bin Junaid Al-Baghdadi. Siapa itu Imam Junaid? Oh, kalian kalau baca sejarahnya Imam Junaid, Masya Allah, ulama, sufi, wali bin awliyaillah yang luar biasa. Tapi ternyata kedudukan sahabat debunya saja masih lebih afdol daripada 70 Junaid. Jadi jangan sampai kita merendahkan satu pun sahabat Nabi Muhammad SAW. Seumpama kita mendengar ada orang-orang yang kadang-kadang sok pintar sih ini sahabat tapi dia begini, tutup telinga kita pergi jauh-jauh. Kalau kita nggak bisa nampak orang tadi mulutnya pakai sendal, kita tinggalkan jauh-jauh. Apalagi ada cerita-cerita di luar yang bilang, oh Sayyidina Umar itu pernah ngedorong Sayyidina Fatimah sampai ke kuburan. Ini cerita dari mana? Orang gila semua. Dan jangan sampai amal kita sholawat tadi yang sudah besar dengan harapan mereka dekat sama Nabi Muhammad malah dibuang sama Nabi Muhammad. Karena Nabi nggak pernah butuh sama sholawat kita. Jangan kita kira oh setiap kita sholawat Nabi makin mulia. Enggak. Setiap kita ucapkan salam untuk Nabi makin tinggi kedudukannya. Enggak. Sebelum kita ucapkan sholawat Allah sudah bilang wa rafa'na dzikrak. Saya angkat terus di budak Muhammad, sudah diangkat sama Allah duluan. Gak ada yang bisa rendahkan Nabi Muhammad. Jadi sholawat tadi untuk siapa? Untuk kita, untuk menaiki derajat kita pantas gak sama Nabi Muhammad.
Siaplah kita ini nanti duduk sama Nabi Muhammad. Nanti begitu dikumpulkan Allah sama Nabi, dia orang bahlul lidah, bingung dia. Nah, salawat tadi yang menjadi perantara kita bisa pantas atau tidak untuk bersanding sama Nabi Muhammad. Semakin banyak, semakin penuh kita, nggak ada kebencian kepada para sahabat Nabi juga, penuh cinta kepada beliau semua, maka makin menaikkan derajat kita. Sehingga kita semua pantas bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua juga, jangan sampai kita semua kurang ajar sama keluarga Nabi Muhammad. Baik itu yang terdahulu yang masuk dalam jumlah sahabat yang Nabi, kan Sayyidina Ali juga keluarga plus masuk sahabat. Ataupun yang ada di akhir zaman ini khususnya. Nah, kenapa Habib ngomong begitu? Pengen jualan tapi tidak. Kita orang yang untuk jualan dan itu yang namanya dihormati sama orang, tapi ini masalah keselamatan kalian. Kita pengen semuanya selamat karena kalian ini orang-orang yang mengasihi Nabi Muhammad. Nabi itu rindu sama kita. Nabi itu kangen yang luar biasa sama kita. Sampai-sampai di akhir hayat beliau nanya sama Jibril, ya Jibril, wa kaifa ummati min ba'di? Gimana keadaan umatku Nabi sepeninggalku? Gimana wahai Jibril? Artinya Nabi belum siap meninggalkan dunia karena beliau kasih pilihan. Boleh kamu mau meninggal sekarang berjumpa denganku kata Allah, atau kamu abadi di dunia. Kasih pilihan dari Muhammad. Tapi beliau tanya dulu di mana keadaan umatku, baru dikasih tahu nanti mereka pertama kali masuk surga, hisabnya diringankan, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu di hadapan umatku dan seterusnya baru al-rafiqul a'la. Nah, jangan sampai hubungan kita sama Nabi yang tadi kita diributkan sama Nabi malah dibenci jadi mudarat juga. Kita nggak pengen kok, kita nggak pengen dihormati, kita nggak pengen soalnya orang rebutan cium tangan, kan nggak pengen sama sekali. Emang kalau dicium tangan itu akan nambah, begitu deh. Kasarnya kan begitu. Emang kalau dicium tangan tinggi aja bakal tambah. Tidak tingginya sampai semeter lebih sedikit. Tidak bakal tambah apa-apa. Tapi demi keselamatan dijaga oleh Nabi. Sebab Nabi SAW bersabda, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal madam, wa mata wudu'an li ahli baiti dakhalanna." Kalau ada orang ibadah di depan Ka'bah, dia sholat, qama wa shoma, dia puasa, sholat di depan Ka'bah ibadah. Tempat mustajab enggak depan Ka'bah itu? Mustajab depan Ka'bah kita nangis, ya Allah, kita minta sama Allah, dikabulkan sama Allah. Ada orang kata Nabi SAW, dia ibadah depan Ka'bah, puasa, sholat, siang malam dia di situ. Begitu meninggal bawa kebencian kepada keluarga, masuk ke dalam neraka. Dalam berita yang dikatakan usyra ma'al yahud wa nasara. Berita yang mengatakan kalau ada orang yang benci sama keluarga Nabi kemudian meninggal, nanti dikumpulkan sama Allah bersama orang Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak lagi. Hati jaga benar-benar di akhir zaman ini, jangan pernah sibuk pikirkan kata orang. Jangan mau juga diajak orang fanatik kita. Oh nggak mau, saya maunya begini aja. Jangan. Pengen selamat jaga benar-benar serius. Apakah orang bisa selamat kecuali dia punya dua cinta kepada dua golongan yang dicintai Nabi tadi, sahabat sama keluarga Nabi. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena ada nanti saudara-saudara kita yang luar biasa, masya Allah, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu cerita terus, tapi begitu dengar tentang keluarga Nabi dia agak alergi. Ada yang waktu begitu dia cerita, Abdurrahman bin Auf begini, Abu Bakar Siddiq begini, Umar bin Khattab begini. Begitu kita sebut, kamu Syiah ya? Ini nggak bagus orang yang begini. Jadi kita kalau sudah dengar hal-hal yang mulai mencurigakan seperti tadi, segera menjauh dari orang tersebut. Jangan diaminkan. Jangan sampai kita semua jadi mempelajari
belajar jadi Tuhan. Gimana tuh belajar jadi Tuhan? Si fulan di surga, si fulan di neraka. Yang pas sama saya di surga, yang gak pas di neraka. Yang ini gak baik, saya mau sampai ini aja. Ini orang kurang ajar, belajar jadi Tuhan. Sedangkan Allah itu gak suka kalau ada yang menyamainya, gak bakal ada yang sama. Allah itu Rabbul Aghar, Tuhan yang maha bertembung. Makanya gak boleh disebutkan sama sekali. Gak boleh disebutkan Allah. Tapi ada orang-orang yang begitu pengen belajar jadi Tuhan. Ya gimana cara dia belajar ini? Si fulan di surga, si fulan di neraka. Si fulan ini tidak sesuai sama saya, dia di neraka. Untungnya enak kita pastikan, kasih capek sedikit. Yang begini nggak boleh, yang ini boleh. Kalau menurut kami itu setiap nasihat yang kita terima itu ya untuk kita, jangan untuk orang lain. Jangan nanti Ustaz bilang baca salawat yang banyak di hatinya dia, kamu kan sudah bilang kan baca banyak kemarin. Jangan nanti untuk kita, oh berarti saya masih kurang. Sama, oh kalau kita lihat ada orang yang dia jangan benci sama sahabat Nabi, berarti saya mungkin ada kekeliruan selama ini. Begitu cara terima nasihat. Jangan belajar jadi Tuhan lah, enak jadi hamba. Enak jadi hamba. Dimanja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Ayat hamba yang dimulakan Allah sebelum kita tutup, sama-sama kita baca suatu surah 5 kali dengan niatan. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa seluruh orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin sudah meninggal. Allah ampunkan dosa mereka semua, Allah lapangkan kuburnya, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad. Yang kedua, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka dalam satu afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jadikan mereka super barokah bagi kita semua. Yang ketiga, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan kepada husnul khatimah. Yang keempat, mudah-mudahan Allah kayakan kita dengan harta yang halal, yang barokah, yang manfaat, gak dihisab di hari kiamat, gak susah, gak capek, gak pegel, gak hidup, gak dapetinnya. Dan mudah-mudahan juga yang kelima, kita lihat, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini dan membantu jalan majlis Rasulullah, juga majlis-majlis kebaikan lain di kota Balikpapan, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajat dan cita-citanya. Allah angkat derajatnya, Allah angkat kita semua dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli salihah. Dan sebagaimana niat antum sekalian dan niat Nabi Nasgah bin Hasan Bahar pada suatu syurah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW kubur. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا أدائنا يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
أعدائنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا أعزائنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا أعدائنا يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan insyaallah besok akan saudan pembacaannya di rumah Habib Hasan Al-Habsyi di Jalan Dumaritis NT Haryono pada sholat asar. Sekian, terima kasih.